Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Seplia Wulandari dengan NIM 8040190072 dari kelas 01 PS4 akan menunjukkan hasil pengerjaan video materi saya dari part 7 sampai dengan 14. Pertama-tama, nyalakan dahulu XAMPP. Klik Start di modul APAC dan MySQL. Setelah itu kita akan membuat aplikasi pendaftaran online, membuat project baru dengan nama NIM masing-masing, dan membuat database dengan nama NIM masing-masing. Ketik localhost phpMyAdmin, di browser. Buat database dengan nama DB NIM masing-masing seperti ini. Kemudian kita akan membuat project baru di Visual Studio Code. Buat nama projectnya seperti ini, pendaftaran NIM masing-masing. Cara buat ini yaitu dengan cara ketik cd belajar Laravel, enter, lalu ketik composer, create project, driver disk Laravel, strip Laravel pendaftaran NIM masing-masing. Setelah dibuat, pastikan nama projectnya ada di atas seperti ini. Ini semua tabnya tutup dulu. Setelah itu buka, ketik ctrlp, buka file env. Nah, di sini DB database-nya kita ganti dengan nama yang kita buat tadi di database ini, DB. Kemudian jangan lupa simpan filenya, file env-nya dengan ketik ctrl save. Berikutnya kita akan membuat login untuk admin. Untuk memudahkan programmer, Laravel menyediakan fitur login. Download terlebih dahulu npm atau Node.js. Setelah download, lakukan instalasi. Kemudian setelah selesai dari VS Code, buka CMD dengan tekan ctrl+C. Seperti ini. Lalu jalankan perintah seperti di ppt. Tunggu. Nah, lalu lakukan perintah seperti ini. Setelah selesai, lanjutkan perintahnya yang ini. Kemudian akan kita buat PHP Artisan Migrate seperti ini. Nah, jika terjadi error seperti ini, pastikan pilih file env-nya tersimpan. Kemudian kita akan menjalankan Laravel-nya, akan timbul beranda login seperti ini. Kita buka localhost-nya, login. Saya lupa untuk menjalankan di VS Code-nya.
klik Start Server. Refresh. Nah, di sini kita coba lakukan registrasi. Misalnya di sini saya buat namanya Miska. Register. Nah, ini tandanya user Miska tadi telah melakukan registrasi. Nah, jika kita mau di sini setelah diregistrasi tadi kita bisa memasukkan email dan password yang kita buat tadi. Nah, kemudian jika kita ingin reset passwordnya, kita klik ini forgot your password, masukkan emailnya, kemudian send password reset link. Sebelum itu, jangan lupa di VS Code-nya, di yang file env-nya juga. Di sini, mail username-nya ganti dengan email yang akan kita gunakan untuk mengirim reset password-nya tadi. Password-nya saya ganti saja di sini 0 dan form address-nya sama emailnya juga. Setelah itu, pastikan browsernya di pengaturan emailnya yang ini saya contohkan. Misalnya di browser Chrome, sini emailnya, klik kelola akun Google, keamanan. Nah, di sini akses aplikasi yang kurang aman, kita aktifkan saja. Setelah itu, kita buka file mail.php. Nah, ketik stream seperti ini. Setelah melakukan perubahan pada file env ini dengan mail.php, jalankan php artisan config change di command prompt. Nah, setelah itu baru kita klik send password reset link. Kemudian nanti akan ada email, lalu kita klik reset password, maka kita akan bisa ganti. Lalu akan ada email, lalu kita klik reset password, maka kita bisa ganti passwordnya lagi. Kemudian untuk membuat project pendaftaran, pertama-tama buat tampil data atau red. Di database buat tabel. Nah, di database buat tabel yang ini, jurusan, mahasiswa, password registrasi syarat. Dapat dilihat tabelnya di PT. Nah, buat tabel seperti ini,
tabel user, registrasi mahasiswa, registrasi syarat, jurusan. Kemudian buat model di CMD, ketik PHP Artisan. Di CMD ketik PHP Artisan, make model user dan buat controller dengan perintah PHP Artisan make controller user controller. Kita buka app.blade. Lalu ketikkan perintah seperti ini, mulai dari line 36 ini, yang ini, line 35 sampai dengan ini, buat perintah ini. Maka tampilan data user, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan Miska. Nah, maka akan ada tampilan data user seperti ini. Kemudian di Visual Studio Code buka file root, ctrl+p saja biar mudah, web.php, buat ini root prefix admin seperti ini. Dan buat root get user index user controller seperti ini. Buka file user controller, tambahkan kode seperti line 1 seperti ini, yang line ke-1 ini sampai dengan line 14. Tambahkan kode seperti ini, ketik. Setelah itu buka user index.blade, ketik dari sini sampai dengan line ini, sampai dengan sini, dan buat TD-nya seperti dari sini sampai sini. Buat TD user edit dan hapus seperti ini. Setelah itu kita akan buat tambah data atau create di user controller ini. Kita buat public function seperti ini. Kita buat function index, tambah simpan, edit, kita buat dulu ini, index, tambah, dan simpan. Kemudian kita buka user, tunggu nih. Kemudian kita buka user from blade, ketikkan semuanya yang ada di sini. Kita buat judulnya data, kemudian buat form nama, email, password, konfirmasi password seperti ini. Kita buka lagi app.blade. Nah, ketikkan seperti ini sampai dengan sini. Setelah itu kita akan membuat ubah data atau update. Kita buat ini admin registrasi index, data registrasi.
Nah, maksudnya di sini di line 40 kita buat tombol edit dan hapus seperti ini. Nah, kita buat fungsi edit dan update. Sini. Nah, kemudian kita praktekkan. Tadi kita buat tombol tambah sini. Itu untuk menyimpan datanya. Tambah data usernya. Misalnya kita buat saja namanya Hans. Nah, data telah tersimpan. Kemudian kita kembali sini. Nah, maka di sini akan ada nama user dengan nama Hans yang kita buat tadi. Kemudian jika kita klik edit, maka kita akan mengupdate datanya. Misalnya kita ganti namanya Hans. Emailnya biarkan saja. Passwordnya kita ganti. Nah, data telah diupdate. Maka di sini namanya akan berubah Hans dengan Hans. Jika kita klik hapus, apakah Anda yakin mau menghapus data ini? Klik OK. Maka data berhasil dihapus dan nama Hans tadi hilang di sini. Kemudian kita akan membuat form pendaftaran. Pertama-tama download terlebih dahulu Anyar, kemudian ketik di web.php ini, ketikan root get beranda controller seperti ini. Kemudian kita hapus dulu yang ini. Kita buka beranda controller. Ketikan public function index seperti ini, return. Untuk membuat form pendaftaran, buat model mahasiswa, registrasi syarat, dan jurusan. Setelah itu semuanya kita tambahkan perintah protected guarded. Saya contohkan saja di sini, misalnya buka mahasiswa PHP. Ini kita tambahkan protected guarded. Ini juga protected guarded. Kemudian apa? Registrasi syarat, protected guarded, dan jurusan. Nih, protected guarded. Setelah itu kita buat rootnya di web.php. Kita buat root seperti ini, get form daftar dan get
dan pos simpan daftar. Kita buka mahasiswa controller. Kita ketik ini public function form daftar dan simpan daftar. Kita isi seperti ini dan seperti ini. Untuk mengupload file, kita bisa mengetik di cmd php artisan storage.2 link. Kemudian di browsernya dapat kita coba. Nah, kita klik pendaftaran di sini. Sini bisa kita isi, misalnya namanya Dani Saputra. Bisa kita masukkan foto, misalnya fotonya yang ini. Jurusannya bisa kita pilih, klik daftar sekarang. Kita akan pergi ke mahasiswa/beranda seperti ini. Kemudian kita akan membuat login mahasiswa. Kita buka terlebih dahulu. File out.php config. Nah, kita ketikkan ini. Kemudian di line 77 ketikkan ini. Buka web.php. Kita buat root dengan nama mahasiswa/beranda seperti ini. Buat root form login, root process login seperti ini. Kemudian buat root get logout seperti ini. Kita buka mahasiswa controller. Ketikkan outguard mahasiswa login seperti ini. Dan ini return dari mahasiswa beranda. Di function simpan daftar ini kita buat ini. Kemudian kita buat fungsi beranda seperti ini. Lalu buka form menu utama. Ketikkan seperti ini semua. Seperti ini. Beranda dan pendaftaran buat seperti ini. Lalu buat jurusan ini. Maka setelah itu
Kita buka mahasiswa controller, tambahkan kodenya from login seperti ini. Kita buat proses login lagi, simpan kita buat yang ini dulu, form login dan proses login sampai sini. Nah, maksud ini, kredensial ini, jika passwordnya yang kita masukkan benar, maka dia akan kembali ke mahasiswa/beranda. Sedangkan jika password yang kita masukkan salah, maka akan ada pesan login gagal. Kemudian di mahasiswa controller, buat yang ini, buat di berandanya if yang ini return redirect form login. Di menu utama kita buat lagi ini if sampai dengan end if-nya yang ini. Kita buat beranda dan login. Buka file mahasiswa beranda. Buat tulisan yang ini sampai sini, kita buat dengan judul selamat datang, dan selamat datang dengan nama usernya. Dan buat paragraf, silakan lengkapi berkas syarat pendaftaran di bawah ini. Lalu kita buat ini untuk membuat tabel dengan nomor, nama dokumen, download status, dan aksi. Kita buka file user.php. Kita ketikkan public function seperti ini. Dan masih buka mahasiswa.php. Ketik public function seperti ini juga. Buka lagi registrasi.blade.php. Registrasi PHP yang ini. Ketikkan ini. Buka lagi registrasi syarat. Registrasi syarat. Kita buka lagi mahasiswa controller. Ketik ini pet request file foto. Maksudnya di sini fotonya akan tersimpan, yang kita masukkan fotonya akan tersimpan ke file public/foto mahasiswa. Di mahasiswa beranda, ketikkan
ketikkan ini if session sampai sini. Kita buat nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan email. Buat tabel lagi. Kemudian kita contohkan di form loginnya. Ini setelah kita login, akan ada tulisan selamat datang, nama usernya. Kemudian ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan email. Kemudian ini tabel yang kita buat tadi, nomor, nama dokumen, download, status, aksi. Kemudian kita buat lagi di web PHP-nya. Kita buat root get simpan syarat seperti ini untuk membuat syarat yang kita butuhkan untuk mendaftar mahasiswa. Kemudian buka mahasiswa controller. Ketik ini public function beranda sampai sini. Buka mahasiswa beranda. Dari ketikan ini sampai dengan sini and if. Buka lagi mahasiswa controller, kita tambahkan simpan syarat, fungsi simpan syarat sampai sini. Di mahasiswa controller tambahkan fungsi beranda yang ini, registrasi app bayar mahasiswa ini. Kita buka lagi file registrasi.php. Tambahkan fungsi jurusan seperti ini. Buka lagi mahasiswa beranda. Ketikkan ini sampai sini. Kita buat tabel. Tadi yang tabel kita buat tadi akan berisi ini. Ada download filenya seperti ini. Kemudian ketik lagi jika ada errornya seperti ini. Jika error seperti ini, kita buat lagi web.php root get mahasiswa hapus syarat. Nih. Di mahasiswa controller kita buat public function hapus syarat. Dan di app.plate.php kita tambahkan coding ini admin registrasi indeks data registrasi.
Buat lagi root di web.php. Buat root ini registrasi indeks. Dan buat root registrasi hapus dan syarat. Hapus syarat, syarat form, dan syarat simpan. Buat registrasi controller, setelah itu kita buka, lalu ketik yang ini dari sini sampai sini. Yang public function update statusnya juga. Yang update status ini rootnya kita buat juga yang ini, update status, update ID. Di controller kita buat form daftar di mahasiswa controller. Di registrasi controller ketikkan nih public function index sampai dengan sini. Oh, ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita buka registrasi indeks. Ketikkan ini judul ada headernya dashboard, kemudian judulnya data registrasi mahasiswa baru, ada tabel nomor, nama, asal sekolah, jurusan, status, aksi. Nah, di dalam tabel aksinya akan kita buat lihat syarat, button lihat syarat, dan hapus. Buka lagi file syarat indeks. Ketikkan juga yang ini, form syarat pendaftaran, judulnya data registrasi. Ini maksudnya untuk membuat tulisan namanya, nama dari tabel mahasiswanya menjadi besar semua. Kemudian kita buat nama pendaftar, asal sekolah, tanggal lahir, jenis kelamin, email, jurusan, dan status pendaftaran. Kemudian saya akan buat tombol button namanya update status menjadi diterima. Kemudian saya buat tabel nomor, nama syarat, file syarat, status syarat, aksi. Kemudian di aksinya ada tombol download atau konfirmasi syarat pendaftaran. Kemudian ada button kembali. Kemudian buka lagi syarat form. Ini kita buat juga lagi headernya form pendaftaran, form syarat pendaftaran, nama syarat, download syarat, status, keterangan, konfirmasi syarat seperti ini. Nah, kita contohkan. Sini kan input syarat pendaftaran mahasiswa baru. Kita contoh masukkan KTP, fotonya, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Di sini maka akan timbul dokumen syarat yang kita masukkan tadi, KTP. Saat kita klik download file, nah, maka foto yang kita masukkan tadi akan tampil. Setelah kita klik hapus file, apakah Anda yakin ingin menghapus file? Oke. Nah, data berhasil dihapus.
maka data yang kita masukkan tadi akan terhapus. Kita contohkan, masukkan semuanya. Ijazah. Setelah semua syaratnya kita masukkan, berarti ini statusnya KTP, ijazah, surat keterangan sehat, download file. Ini ya, itu yang kita masukkan tadi. Statusnya masih baru, ini hapus file. Kemudian kita bisa, misalnya kita mau ganti usernya, kita bisa klik logout. Maka ini akan kembali ke beranda localhost 800. Kita login, misalnya kita login lagi dengan user yang berbeda. Dengan user ini. Setelah kita membuat ini, untuk mengubah statusnya ini, misalnya kita telah memasukkan semua dokumen yang syarat yang dibutuhkan untuk pendaftaran mahasiswa baru, maka adminnya akan mengubah statusnya menjadi diterima. Kita buat dulu di sini. Kita hapus semuanya. Kita akan membuat data jurusan. Misalnya sini saya buat 7. Akan membuat data jurusan. Tadi kita telah membuat, kita login dulu, data registrasi kita buat tadi, sudah kita buat data registrasi. Sini akan tampil data registrasi mahasiswa baru, namanya yang kita daftarkan tadi, ini yang kita baru masukkan, Danisha Putra, dengan status baru. Kemudian ada aksi lihat syarat. Jika kita klik, nah di sini akan tampil nama pendaftar, asal sekolah, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan jurusan. Status pendaftarannya masih baru. Nah, nomor, nama syarat, file syarat, status syarat, aksinya. Ini jika kita klik download, ini foto yang kita masukkan tadi, ijazahnya yang kita masukkan tadi. Jika adminnya mau misalnya gambar foto ini kurang jelas, misalnya kan kita mau buat keterangan di sini, konfirmasi syarat pendaftaran, perbaikan, fotonya kurang jelas, mohon diperbaiki.
simpan, data sudah update. Kemudian kita kembali. Nah, maka di sini di KTP-nya ada status syaratnya, ada tulisan diperbaiki, fotonya kurang jelas, mohon diperbaiki. Nah, misalnya ijazah ini sudah benar, kita buat konfirmasi pendaftarannya, diterima oleh adminnya, simpan, data sudah diupdate. Nah, maka syaratnya akan berubah menjadi diterima. Ini surat keterangan sehatnya kita buat diterima juga, simpan, kembali. Nah, diterima. Misalnya fotonya telah diperbaiki, kita konfirmasi juga terima, simpan, kembali. Syaratnya sudah diterima semua, maka kita update statusnya yang ini, status pendaftarannya menjadi diterima. Kita klik ini, apakah Anda yakin ingin mengubah status menjadi diterima? Oke. Status sudah diupdate dan status pendaftarannya akan berubah menjadi diterima. Misal kita klik kembali, nah akan kembali ke data registrasi indeks. Nih, yang ini. Kemudian untuk membuat data jurusan seperti di atas ini, kita buka. Kemudian untuk membuat data jurusan login adminnya, di login adminnya, kita buat jurusan controller terlebih dahulu. Kemudian buka web PHP, kita ketik root resource jurusan seperti ini. Kemudian kita buka appplay.blade. Kita ketik ini jurusan controller, data jurusan. Kita buka jurusan controllernya. Kita ketik semua ini, index, create, store, kemudian edit, update, dan destroy. Kita buka lagi jurusan index. Kita ketikkan ini, headernya jurusan, ada button tambah, dan tabel nomor, nama, singkatan aksi, dan di aksinya ada edit dan hapus. Kemudian kita buka lagi jurusan form. Kita buat sini nama dan singkatan. Kemudian ada button submit dan close. Kita close. Kita praktekkan. Kita klik data jurusannya. Nah, maka di sini akan ada button tambah. Di aksinya ada button edit dan hapus. Sini ada nama dengan singkatannya. Misalnya kita akan tambah jurusan. Kita buat manajemen. Kita simpan. Data sudah disimpan. Kita kembali ke data jurusan. Nah, manajemen kita buat tadi telah tampil. Kemudian jika namanya salah, mau kita edit, misalnya edit. Kita ganti manajemen informatika, misalnya MI, update, data sudah diupdate. Kita kembali ke data jurusan. Sini akan berubah menjadi manajemen informatika, singkatannya MI. Kemudian misalnya kita mau menghapus data yang kita buat, klik hapus. Anda yakin? Oke. Datanya telah dihapus. Sini akan hilang. Baiklah, itu saja yang
Itu saja untuk baiklah, itu saja untuk video praktek saya untuk UAS praktek dari pertemuan 7 sampai dengan 14. Jika ada salah kata atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.